Tenaga honorer ke depannya akan digantikan dengan sistem alih daya atau outsourcing, sesuai dengan permintaan kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di kanal OPS Pakisaji ini. Dan bagi teman-teman yang baru berkunjung ke sini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya, supaya tidak ketinggalan berita terbaru dari channel OPS Pakisaji ini. Pemerintah telah mempersiapkan 3 opsi bagi nasib tenaga honorer ke depan. Di dalam opsi tersebut dijelaskan bahwa langkah yang akan ditempuh adalah honorer akan dihapus, atau akan dilakukan pengangkatan. 3 opsi nasib tenaga honorer itu diakui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas akan menimbulkan dilema. Bagaimana tidak, ketika dihadapkan dengan 3 opsi nasib tenaga honorer itu, maka akan memiliki dampaknya tersendiri. Lantas, apa yang membuat Abdullah Azwar Anas menjadi dilema dengan beberapa opsi tenaga honorer tersebut? Yang pertama, honorer dihapus atau diberhentikan. Yang kedua, akan dilakukan pengangkatan untuk semua tenaga honorer. Dan yang ketiga, pengangkatan dilakukan berdasarkan dengan skala prioritas, yang akan dimulai dari tenaga pendidikan, tenaga kesehatan dan lainnya. Azwar menyampaikan, ketiga opsi yang diperuntukkan bagi honorer tersebut masih dikaji bersama DPR, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan potensi di lapangan. Ada dilema yang akan dirasakan dengan adanya ketiga opsi tersebut, yaitu ketika opsi yang dipilih adalah mengangkat semua guru honorer. Hal ini akan dirasa sangat memberatkan bagi pemerintah. Diketahui bahwa jumlah atau rekapitulasi hasil data tenaga non-ASN tahap prafinalisasi pada portal pendataan nonas.bkn.go.id tercatat berjumlah 2.215.542 per tanggal 5 Oktober tahun 2022. Namun di sisi lain, masyarakat menginginkan pelayanan publik yang ditangani ASN tersebut akan lebih cepat, lincah dan berstandar nasional. Opsi kedua, yakni semua tenaga honorer akan diberhentikan, tetapi hal tersebut akan berdampak pada pelayanan publik yang tidak akan tertangani. Dilema-dilema tersebut masih terus dilakukan pengkajian, untuk itu pemerintah masih terus melakukan konsolidasi dengan beberapa pihak. DPR, APPSI, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, APKASI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, dan Asosiasi APEKSI, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, dan berbagai forum tenaga honorer dan organisasi guru. Diketahui sebelumnya, pemerintah juga tengah mencari cara untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer dengan membuat kebijakan. Dengan berencana untuk melakukan penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang. Tenaga honorer ke depannya akan digantikan dengan sistem alih daya atau outsourcing, sesuai dengan permintaan kebutuhan. Di samping itu, pegawai non-ASN yang memenuhi syarat, didorong untuk mengikuti seleksi calon PNS maupun seleksi P3K. Menpan RB yang sebelumnya dijabat oleh Cahyo Kumolo, pernah menyampaikan bahwa kebijakan ini sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Sebagai langkah untuk membangun sumber daya manusia ASN yang lebih profesional dan sejahtera, maka penghapusan tenaga honorer akan menjadi salah satu bagian dari upaya langkah pemerintah. Kelanjutan dari itu, saat ini Menpan RB yang dijabat oleh Azwar tengah melakukan pengkajian terkait permasalahan tenaga honorer yang ada di lingkungan pemerintah. Demikian mengenai dilema yang akan dihadapi dengan 3 opsi nasib tenaga honorer, yakni saat opsi tenaga honorer diangkat dan opsi ketika tenaga honorer dihapus. Jika ada komentar atau pertanyaan, silakan tuliskan di bawah video ini. Jangan lupa subscribe, bagikan dan like video ini. Salam satu jiwa dan salam satu data. Dan terima kasih sudah menonton di kanal OPS Pakisaji ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga honorer